Kejaksaan Negeri Kendal Selasa siang menetapkan 2 tersangka pengadaan alat kesehatan dan KB Rumah Sakit Daerah Umum Dr. Suwondo Kendal. Keduanya sebelum ditetapkan sebagai tersangka diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kendal dan diduga melakukan tindakan korupsi dengan menggelembungkan harga. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pengadaan tersebut terdiri 15 item. Kasih Pidana Khusus Kejari Kendal, Danika Daulay mengatakan bahwa dalam kasus tersebut pihaknya menetapkan 2 orang tersangka, yakni Yenal Arifin sebagai pejabat pembuat komitmen RSUD Dr. Suwondo Kendal yang membuat perjanjian pengadaan tersebut, dan Erni Kusumawati selaku direktur perusahaan yang melakukan pengadaan barang alat kesehatan. Kejaksaan Negeri Kendal melakukan pengungkapan dugaan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Suwondo Kendal, Jawa Tengah yang terjadi pada tahun 2013. Berdasarkan audit dari BPKP Provinsi Jawa Tengah bahwa pengadaan alat kesehatan tersebut, alat kedokteran dan KB itu membuat kerugian negara mencapai 3,2 miliar rupiah. Dani menyebutkan proses perkara tersebut saat ini masuk pada pelimpahan tahap 2, yakni menyerahkan tersangka dan barang bukti agar dapat memasuki proses persidangan. Menurut Dani, saat ini pihaknya terus melakukan pengumpulan barang bukti lain dan pendalaman terhadap kasus tersebut. Pihaknya pun tak menampik akan muncul tersangka baru lagi dari kasus yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Hari ini, Selasa tanggal 20 November 2020, kami telah melaksanakan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat kesehatan, kedokteran, dan keluarga berencana pada tahun anggaran 2013 di Rumah Sakit Umum Daerah Kendal, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suwondo. Hari ini telah kami lakukan tahap 2 atas 2 tersangka. Satu atas tersangka Yenal Arifin, sarjana teknik selaku pejabat pembuat komitmen, dan yang kedua saudara Eni Kusumawati selaku direktur dari PT HI Indonesia. Jadi kegiatan ini terlaksana pada tahun 2013 dengan nilai kegiatan sebesar 14 miliar 331.233.400 rupiah. Kemudian ditemukan kerugian negara oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.231.677.114 rupiah. Kemudian atas tersangka hari ini sudah kami lakukan penahanan karena ada surat edaran dari Kemenkumham terhadap jenis tahanan yang tidak ditahan, maka kami titipkan tahanan kami atas nama Yenal Arifin dan Eni Kusumawati di Polres Kendal selama 20 hari ke depan. Terhadap para tersangka kami sangkakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 junto pasal 55 ayat 1 KUHP ke-1 ayat 1 ke-1. Demikian juga dengan tersangka Eni Kusumawati kami untuk tersangka Yenal kami sangkakan primer pasal 2 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor 31/19 sebagai buruh tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Subsidiarnya pasal 3 junto pasal 18 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian juga dengan tersangka Eni kami sangkakan juga dengan pasal primer yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiarnya juga sama, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Diperoleh alat bukti terhadap 2 orang tersangka ini. Nanti dalam perkembangannya di persidangan kita lihat apakah ada alat bukti yang berkembang untuk menyebut siapa-siapa yang terlibat lagi dalam peranan penyertaan. Ya. Masih ada. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan.
Pengadaan tersebut memakan anggaran mencapai 14,2 miliar rupiah. Namun ternyata anggaran yang terpakai hanya 9,6 miliar rupiah. Akibatnya negara mengalami kerugian hingga 3,3 miliar lebih.